29 April 2026, Tokyo menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah era. Di tengah gemuruh Ariake Arena, Takeru Segawa, sang natural born crusher, berhasil melakukan hal yang dianggap mustahil bagi banyak orang, merubuhkan The Iron Man, Rotang Jitmuangnon di ronde kelima. Sebuah penutup karir yang sempurna, bonus miliaran rupiah, dan sabuk juara dunia di pinggang. Tapi, di balik kemenangan dramatis ini, muncul satu pertanyaan liar yang membakar media sosial. Apakah ini pertarungan murni, atau sekadar skrip indah untuk perpisahan sang legenda? Hari ini, kita bedah tuntas 14 menit drama, aksi, dan fakta di balik One Samurai 1. Kita harus kembali ke Maret 2025. Di One 172, Rota menghancurkan reputasi Takeru hanya dalam 80 detik. Hokiri Rotang saat itu membuat publik Jepang terdiam. Kekalahan itu menghantui Takeru selama setahun penuh. Laga di One Samurai 1 bukan sekadar soal gelar. Ini adalah soal penebusan dosa bagi Takeru sebelum ia memutuskan gantung sarung tinju. Ronde pertama dimulai. Rotang datang dengan pola yang sama, memburu dagu Takeru dengan Hokiri. Namun, Takeru yang kita lihat di April 2026 adalah versi yang berbeda. Ia lebih tenang, menyerap serangan, dan mulai membalas dengan tendangan rendah yang presisi. Skor masih tipis, tapi tensi sudah mendidih. Kejutan terjadi di ronde kedua. Takeru melepaskan dua Hokiri yang bersarang telak di wajah Rotang. The Iron Man jatuh dua kali. Meski bangkit sebelum hitungan 10, mata Rotang terlihat goyah. Ini adalah pertama kalinya dunia melihat Rotang benar-benar terancam oleh kekuatan tangan Takeru. Rotang mencoba bangkit di ronde ketiga dengan TF ke arah tubuh. Namun Takeru melakukan hal yang tak terduga. Ia tersenyum. Sebuah Saiwar yang jarang dilakukan petarung Jepang. Ia menantang Rotang untuk memukulnya, menunjukkan bahwa mentalnya kini jauh lebih kuat dari pertemuan pertama. Ronde keempat adalah definisi chaos. Keduanya saling bertukar serangan liar. Rotang sempat mendaratkan pukulan bersih, namun di detik-detik akhir, pukulan balasan Takeru membuat kepala Rotang tersentak hebat. Bel menyelamatkan Rotang, tapi tanda-tanda akhir sudah mulai terlihat. Menit pukul 2.22 ronde kelima. Sebuah kombinasi kanan-kiri kanan dari Takeru membuat kaki Rotang lunglai. Wasit memberikan hitungan 8, Rotang mencoba berdiri, namun serangan susulan Takeru memaksanya bersandar pada tali ring. Wasit melihat tak ada lagi pertahanan, pertarungan dihentikan. Kemenangan ini membawa Takeru menutup karir dengan rekor 46-5. Tak hanya sabuk interim flyweight kickboxing, ia pulang membawa bonus performa 15 juta yen atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Sebuah angka fantastis untuk sebuah laga perpisahan.
Namun, kegembiraan itu terusik. Netizen di Reddit dan forum bela diri mulai berbisik, kenapa Rotang tidak sebuas biasanya? Rumor ini berkembang karena dua hal. Pertama, narasi pensiun Takeru yang dianggap butuh ending bahagia. Kedua, kondisi internal Rotang dengan promotor. Faktanya, hubungan Rotang dan One Championship memang sedang memanas. Muncul laporan gugatan hukum dari pihak promotor terhadap Rotang senilai ratusan miliar rupiah terkait pelanggaran kontrak dan pernyataan publik. Spekulasi liar menyebut kekalahan ini adalah bagian dari kesepakatan hukum. Namun benarkah demikian? Jika kita melihat secara teknis, kemenangan Takeru bukanlah kebetulan. Ia tampil lebih disiplin dan stamina Rotang terlihat terkuras karena mencoba melayani peran terbuka sejak awal. Dalam combat sport, 1 detik kehilangan fokus bisa berakibat fatal, dan Takeru memanfaatkan itu dengan sempurna. Satu hal yang mematahkan teori settingan adalah reaksi Rotang pasca laga. Ia menangis terseduh-seduh dan menunjukkan kekecewaan yang sangat dalam. Bagi seorang petarung dengan harga diri setinggi Rotang, akting semacam itu hampir mustahil dilakukan di depan jutaan pasang mata. Apapun rumor yang beredar, satu hal yang pasti, Takeru Segawa telah memberikan segalanya untuk dunia bela diri. Ia pergi di puncak dunia, di hadapan rakyatnya sendiri, setelah mengalahkan lawan terberatnya. Jika ini memang akhir, maka ini adalah akhir yang paling layak bagi sang legenda. Bagaimana menurut kalian? Apakah Takeru memang lebih unggul? Atau kalian mencium aroma skenario? Tulis di kolom komentar. Saya pamit, salam olahraga.